Halo StudyMates, kembali lagi bersama Let's Study, Your Study Partner. Dan hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting, yaitu bahasa Inggris mengenai grammar, yang berfokus pada future tense. Kemarin kita sudah belajar mengenai present dan past. Sekarang kita belajar tentang future, masa depan. Kenapa kita harus penting tentang masa depan? Karena masa depan itu hal yang bakal kita tempuh. Dan hal yang mana kita harus belajar dari masa lalu, dan memanfaatkan masa sekarang, maka muncullah future tense. Maka dari itu, bahan pembelajaran ini sangat penting, dan bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur lab tadi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya William Philip Kanadia, berasal dari Ilmu Ekonomi FEB UI. Berikut ada beberapa working experience dan organizational experience saya, dan beberapa kompetisi yang telah saya menangkan. Achievement terbesar saya ketika SMA, saya berhasil mewakili Indonesia dalam ajang International Economics Olympiad di Yunani. Dan di sana semua menggunakan bahasa Inggris. Oke? Dan kali ini kita akan belajar future kamu tuh mau jadi apa. Kalau kamu bekerja keras sekarang, kalau kamu belajar sekarang, ke depannya kamu bisa mewakili Indonesia di Yunani. Dan kamu bisa mendapatkan jalur emas masuk ke UI. Nah, contoh seperti itu. Kita harus mengkonsiderkan future. Maka dari itu, teman-teman, aku ingin teman-teman punya future yang bagus dengan belajar Let's Study. Maka dari itu, lalu kita mulai. Yuk, kita belajar bareng. Oke, kita belajar. Apa sih future tense? Future tense itu adalah tense yang digunakan bahwa suatu peristiwa akan terjadi di masa depan, gitu ya. Nah, ini apa nih? Ya, kalau misalnya verbal atau kalimat uh, kata kata sifat, ya cuman will or shall sama aja. Terus verb satu, kayak you will make a cake tomorrow. Shine will exercise tomorrow. Bu Masarina tomorrow go to BPS. Itu will. Oke. Okay? Tapi kalau nominal, will be. Kayak Belinda will be a singer in birthday party tomorrow. Kalau negatif tinggal tambahin not. Kalau pertanyaan will atau shall di depan. Will make a cake tomorrow. Will Belinda be a singer? Itu ya. Lalu kalau misalnya negatif afirmatif, berarti will you not make a cake atau will Belinda not be a singer in my birthday party tomorrow. Yang mana menjadikan mengabarkan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau shall itu buat apa? I atau we. Kayak shall we, shall, apa ya? I shall, bla bla bla. Atau nggak, let's we pray, shall we? Atau nggak, shall we pray? Nah, itu contoh seperti itu. Kalau will itu apa? I will, they will, we will help you this moment. So, you will do bla bla bla, he will bla bla bla, it will rain gitu. Misal contoh, I will go to Singapore next year. Aku akan pergi ke Singapura tahun depan. Yang mana menerangkan ke depannya, aku akan pergi ke Singapura pada tahun depan. Dan time signalnya apa? Tomorrow, later, next, dan lain sebagainya. Contoh, they will not tell about your problem. Di mana menerangkan, mereka nggak bakal ceritain kok masalah kamu. Jadi ke depannya, orang-orang itu tahu masalah kamu nih. Tapi ke depannya mereka bakal ceritain, diam-diam aja. Bisa aja mereka lupa, mereka forgot, dan lain sebagainya. Atau, I'll be there next month. Aku akan berada di sana bulan depan. Yang mana menunjukkan bahwa aku akan berada di sana bulan depan. Bukan sekarang. Jadi di masa yang akan datang. I will be there in Bandung next week. Berarti minggu depan aku di Bandung. Sekarang aku di Bandung nggak? Ya enggak. Gitu. Gitu. Atau contoh, misal, if I study hard, I will pass the exam, yang menyatakan bahwa kalimat penggadaian, tipe satu. Ya, jika aku belajar dengan keras, maka aku akan lulus ujian. Itu jelas banget. If I study hard, if I win the Olympiad, I will get golden pass to Universitas Indonesia. Jika aku belajar keras, aku bisa menangin Olimpiade. Itu kan suatu hal pengandaian kan, jika aku belajar. Itu ya, oke. Okay? Nah, terus di sini juga ada. Kalau tadi ada past continuous, present continuous, ini juga ada namanya future continuous, yang mana akan sedang terjadi di masa akan datang. Contoh, I will be studying grammar, speaking at 7 a.m. in let's study. Ya kan, akan sedang belajar let's study pada saat 7, ya, jam 7. Kalau negatif, I will not. Kalau affirmative, will you be studying? Kalau negatif affirmative, will you not be studying? Ingat ya, rumusnya tetap sama. Subject will per shall plus be plus verb ing. Ini tambahin verb ing ya. Kalau continuous itu semua tambahin verb ing. Oke. Okay? Kalau misalnya negatif, saya kasih not. Kalau tanda tanya, will atau shall di depan. Kalau negatif affirmative, will, shall, plus not. Oke. Okay? Contoh,
Don't call me at 7 and 8. I will be having dinner. Jangan telepon aku pada 7 dan 8. Aku akan sedang makan malam. Aku lagi makan malam jam segitu. Jangan ganggu aku. Don't call me at 9 a.m. I will be in my home. Gitu ya. Nggak bisa diapa-apain aku di rumah. Misal contohnya, karena di rumah nggak boleh pegang handphone misalnya. Yang mana menerangkan bahwa dilarang nelfon John tersebut karena ada aktivitas lain yang dia belum lakuin gitu. Atau the boys will be attending to the party tomorrow at 6 p.m. Para grup cowok itu atau grup cowok itu akan datang menghadiri pesta itu besok jam 6 sore yang menunjukkan bahwa cowok-cowok itu atau grup cowok itu berada dalam pesta pada pukul 6 sore. Nah, bedanya apa? Kalau simple future itu tuh buat waktu umum. Tomorrow, next. Kalau future continuous itu buat waktu yang spesifik. Tomorrow morning, 6 p.m., next July, dan lain sebagainya. Nah, ada fungsi lainnya. Future continuous tense digunakan menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan dan pasti direncanakan di masa datang. I will be going to the hall tomorrow. I will be eating gacoan tomorrow. Gitu ya. Atau digunain rencana seseorang. Hanya rencana seseorang. Kita kepo nih. Will you be sending this gift to Mary when you go to the office? Gitu. Yang mana time signalnya itu apa? Ya at 8 o'clock, tonight at 7 o'clock, next Monday at tomorrow morning at the same time, in the next week, dan lain sebagainya. In the next week, maksudnya in the next week ya. Okay? Nah, terakhir, ya nggak terakhir juga sih, tapi ini satu hal yang kalian harus tahu. Kalau tadi kita juga ada perfect, ini juga ada perfect. Yang mana yang akan telah selesai di masa yang akan datang. Ini datang ya, bukan dating ya. Ini mungkin typo ya, datang. Ya, contoh. Kalau verbal di sini subject plus will plus shall, tapi tetap sama nih, will atau shall, tapi tambahin have, verb 3. Kalau ini have been. Kalau tadi kan ini have 3, ini have been. Contoh, we shall have arrived in school at 10 o'clock gitu ya. Atau kalau negatifnya, we shall not have arrived in school at 10 o'clock. Atau negatifnya, shall we arrive? Kalau negatif afirmatifnya, shall we not arrive? Begitu juga nominal. I will have been. Kalau negatif, I will not have been. Kalau afirmatif, will you have been? Kalau negatif afirmatif, will you not have been? Nah, contohnya itu ya. Oke. Yang mana di sini menjelaskan bahwa tugas itu tuh akan selesai. Misal contoh, I will have finished my duty by next week. Aku akan telah menyelesaikan tugas ini menjelang minggu depan. Let's say karena deadline-nya minggu depan. Jadi aku selesaiin itu minggu depan. Because the deadline is next week. So I will finish my duty by next week. Ya, contoh. Nah, itu karena apa? Menjelaskan bahwa tugas itu akan sudah selesai sebelum atau pas menjelang minggu depan. Yang aku tahu bahwa minggu depan harus selesai karena udah ada deadline. Nah, next. Nah, yang terakhir. Future perfect continuous yang menyatakan kejadian yang akan atau sudah terjadi di beberapa waktu yang akan datang. Nah, contohnya apa di sini nih? Nah, contoh di sini rumusnya menggunakan apa rumusnya? Rumusnya di sini menggunakan ya subject will or shall have been verb ing. Jadi kalau tadi kan verb biasa, ini verb ing. She will have been studying for a while when you come here. Jadi sama kayak tadi, correction continuous itu apa sih? Di tengah-tengah terus ada yang motong kan? Tuh, kamu lagi ngelakuin sesuatu, terus ada yang motong. When I drink, shine go to my room. Misal, when I playing game, my mom shout at me. Misal kayak gitu. Nah, itu kayak gitu contohnya kan. Nah, begitu juga itu. Misalnya contoh. She will have been studying for a while when you have come. Atau negatifnya, she will not have been studying for a while when you come here. Atau afirmatifnya, will she have been studying a while when you come here? Jadi will itu selalu di depan. Atau negatif afirmatifnya, will she not have been studying for a while when you come here? Yang mana verbal sama nominal bakal sama. Nah, untuk memperjelas di sini, biasanya pada kalimat yang menggunakan tenses ini, ya, terdapat ketentuan waktu atau durasi, gitu loh, ya, yang didahului kata for. Contoh, misal next week you will have been staying in Pare for a month, gitu ya. Itu kan jelas banget ya. Minggu depan, kamu akan udah tinggal di Pare buat 1 bulan. Yang menerangkan bahwa kamu sudah tinggal di Pare selama 3 minggu, dan tepat minggu depan kamu sudah tinggal di Pare selama 1 bulan.
dan genapnya 1 bulan adalah di masa yang akan datang, yaitu minggu depan. Time duration apa aja? For by next, for 2 weeks, the end of this month, dan lain sebagainya, yang mana ini akan sangat amat penting. Maka itu teman-teman di sini, kalau kuncinya apa? Kalau perfect continuous itu pasti dia motong. Kalau perfect itu udah selesai yang terjadi di masa akan datang. Kalau continuous itu apa? Sedang terjadi, dan ini spesifik biasanya. Oke, kalau future biasa, ya berarti yang terjadi di masa yang akan datang, gitu ya. Bentuknya apa? Bisa tadi pengandaian, gitu ya. Oke. Oke. Dan teman-teman semua, thank you for watching this content. Di bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study, yang mana pada akhirnya ini bisa membantu kalian. Semoga materi yang aku bahas tentang tadi, yaitu future tense, bisa membantu kamu semua untuk belajar bahasa Inggris. Juga teman-teman bisa membantu untuk melakukan donatur Let's Study dengan bisa men-scan QR ini dan membantu Let's Study untuk mengembangkan usahanya lagi, atau teman-teman bisa save, like, atau komen, atau share ke siapapun untuk bisa membantu Let's Study berkembang. Terima kasih teman-teman semua. Let's Study, your study partner. Have a nice day.